Apa kabar Pak Mus? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Ada apa Ibu ya? Ini kelihatannya ada masalah. Iya Pak, ada sedikit masalah yang terjadi pada diri saya. Ada masalah di dalam kelas. Oh, masalah. Jadi, apa rencana pertemuan kita ini hari ini Ibu? Mungkin rencana pertemuan kita ini bisa melakukan percakapan tentang permasalahan yang saya hadapi agar bisa menyelesaikan, mendapatkan solusi yang terbaik dari Bapak. Oh iya Ibu, masalahnya Ibu apa ya Bu? Kalau boleh tahu. Masalahnya saya di kelas saya itu ada siswa yang jarang melakukan, yang jarang mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Dari 13 siswa, kadang ada 3 sampai 4 yang tidak mengumpulkan tugas. Oh, jadi tujuan dari pertemuan kita ini bagaimana anak-anak bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya Ibu ya? Ya, sepertinya begitu, Pak. Oh iya, jadi apa ini Bu? Masalah yang menyebabkan anak-anak ini tidak mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkan tugasnya Ibu? Masalahnya ini, Pak, setiap pembelajaran bahasa Indonesia, tugas-tugas yang saya berikan mereka tidak kerjakan, dan ada yang sebagian semangat mengerjakan dan hanya sebagian yang diam. Yang diam ini yang kurang mengerjakan tugas ini, Pak. Oh, jadi kesempatan Ibu dalam hal ini itu seperti apa Ibu? Kesempatan untuk agar anak-anak ini bisa mengerjakan tugasnya itu Ibu seperti apa? Mungkin kesempatan yang saya lakukan itu memberikan metode metode yang bervariasi, pembelajaran yang menarik bagi mereka sesuai dengan bakat mereka yang mereka sesuai dengan minat yang mereka miliki. Ya, jadi Ibu dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu ketika mengajar ini sehingga anak-anak tidak mencapai tujuan yang Ibu harapkan ini? Mungkin dari skala 1 sampai 10 saya berharap di skala 7 atau 8. Itu harapan Ibu yang sekarang ya. Iya, iya. Nah, jadi kekuatan apa ini yang Ibu miliki agar bisa mencapai tujuan tadi? Uh, Kekuatan yang saya harapkan, saya akan belajar terus tentang metode-metode yang harus dipelajari agar anak-anak bisa uh, bis, bisa melaksanakan tugas, mengerjakan tugas-tugas khususnya pembelajaran bahasa Indonesia, terutama metode-metode yang bervariasi, pembelajaran yang menarik. Misalnya, saya akan melakukan ice breaking yang secara bertautan, ice breaking secara bertautan dan dilakukan secara berkelompok. Dengan secara berkelompok tetapi mereka tetap membaca dan tetap membaca teks secara berkelompok dan proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Iya, jadi hambatan Ibu selama ini ketika mengajar, apa kira-kira Ibu? Ibu punya hambatan atau tidak ketika mengajar? Hambatannya mungkin khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia itu mungkin metode yang saya berikan itu kurang kurang menarik minat siswa dalam pembelajaran. Jadi solusinya Ibu bagaimana? Solusi yang Ibu bisa berikan agar hambatan tadi bisa teratasi Ibu? Nah, solusinya seperti tadi, saya akan menerapkan metode yang bervariasi, pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian pembelajaran yang bisa menarik murid bisa belajar dengan aktif dan semangat. Ya, jadi itu rencana Ibu ya untuk mencapai tujuan tadi. Iya, iya. Nah, jadi Ibu dalam melakukan tujuan itu, adakah prioritas yang Ibu bisa lakukan sehingga bisa tercapai dengan tujuan tadi? Prioritas yang saya akan lakukan mungkin selama
mungkin selama 1 minggu ke depan akan saya usahakan dengan apa, dengan mengajar dengan menggunakan tadi seperti metode yang bervariasi, pembelajaran yang menarik. Oh iya Ibu. Jadi Ibu, strategi tadi Ibu sudah banyak ya dengan menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Kemudian sekarang bagaimana jangka waktunya Ibu? Waktu pelaksanaannya itu apakah setiap pertemuan atau ketika anak-anak kesulitan mengerjakan tugas atau di setiap pertemuan Ibu? Ya, untuk jangka waktunya itu mungkin tinggal pelaksanaannya ini jangka waktunya saya akan berusaha setiap hari, tapi tinggal pelaksanaannya itu mungkin membutuhkan jangka waktu yang panjang karena untuk hasilnya yang terbaik itu kan butuh proses. Semua tidak gampang, semua itu tidak instan. Ya. Untuk ukuran keberhasilannya Ibu, apa rencana dari, ukuran keberhasilan Ibu itu? Ketika Untuk Ibu ukuran sudah mencapai tadi, apa ini, ukuran keberhasilannya? Untuk ukuran keberhasilan saya yang ingin capai itu anak-anak semangat belajar dan khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia mereka antusias mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Ya Ibu, jadi, ketika Ibu sudah menerapkan tadi pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian masih ada ini anak yang masih susah untuk mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan tugasnya. Jadi bagaimana cara Ibu mengantisipasinya itu Ibu? Mungkin saya akan mengadakan pertemuan secara individu bagi anak yang masih kurang mengerjakan tugas yang saya berikan. Itu dengan bimbingan secara individu. Oh iya Ibu, terima kasih Ibu ya. Jadi sekarang Ibu, apa ini komitmennya Ibu dalam mencapai tujuan itu tadi? Kapan ini mulai dilaksanakan? Bisa diulang Komitmen pertanyaannya, Pak? komitmennya Ibu kapan ini rencana Ibu untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu Ibu kapan? Komitmen saya untuk melaksanakan rencana pembelajaran berdiferensiasi secepatnya. Secepatnya akan saya terapkan di kelas saya. Jadi Ibu, siapa ini yang akan terlibat dan membantu Ibu dalam menerapkan pembelajaran itu? Apakah ada pihak-pihak lain yang bisa terlibat? Yang terlibat itu terutama kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan juga saya akan menghubungi wali murid atau wali siswa. Ya, bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu, kita ini tadi sudah saling berbagi pikiran. Sekarang Ibu, saya mau tanyakan, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Ibu? Apa yang Ibu rasakan? Ya, tindak lanjut dari coaching kita ini saya merasa senang dan saya merasa senang karena permasalahan yang saya hadapi bisa terselesaikan dan bisa menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari Bapak. Dan saya Oh ucapkan iya, terima kasih. ya itu solusi sebenarnya dari Ibu ya. Saya cuma mencoba untuk bertanya saja. Ah, jadi Ibu, semoga apa yang Ibu sudah rencanakan tadi dapat terlaksana dengan baik Ibu ya. Ya, jadi saya kira itu saja Ibu cukup. Terima kasih. Oh iya, sama-sama Pak Mus. Ya. Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf mengganggu. Waalaikumsalam. Saya perhatikan Pak Mus duduk termenung. Ada apa? Iya ini Bu, sebenarnya saya ini ada sedikit masalah di kelas dengan anak-anak yang susah mengenal huruf ya. Seperti itu. Padahal saya sudah mencoba mengajar, tapi mereka masih susah untuk mengenal dan mengingat huruf A, B, C, dan sebagainya, Ibu. Oh begitu. Jadi permasalahannya siswa Bapak susah memahami dan menghafal huruf. Uh, Iya. Bapak ada yang Bapak bisa lakukan atau bisa rencanakan dari permasalahan yang Bapak ceritakan tadi? Jadi ketika melihat anak-anak yang mengalami kesusahan dalam mengingat dan mengucapkan huruf-huruf yang saya ajarkan itu, saya di sini
punya banyak rencana, banyak cara yang bisa saya terapkan nanti ke depan setelah saya mengamati lebih jauh seperti itu. Seperti apa yang rencana Bapak yang ingin rencanakan? Jadi sebelumnya kan saya mengajar hanya menggunakan metode biasa saja. Saya menulis huruf, kemudian saya meminta anak-anak untuk membaca, untuk mengucapkan dan mengingat. Tapi setelah saya mencoba, kok itu seperti kurang manjur ya. Sehingga saya coba berpikir untuk ini saja, bagaimana membuat media ajar yang menarik, seperti memberikan gambar-gambar buah. Jadi ketika anak-anak melihat atau saya memperlihatkan gambar apel, nah begitu itu artinya anak-anak mengetahui kalau huruf yang ada di apel itu adalah huruf A dengan melihat huruf depannya saja seperti itu. Atau bisa juga dari warna. Nah, jadi ketika saya perlihatkan warna kuning, nah berarti di situ ada huruf K seperti itu. Saya berpikirnya seperti itu juga. Oh, jadi begitu. Jadi dari rencana Bapak itu, apakah menurut Bapak ada yang bisa dihasilkan dari Kalau rencana tadi? dari rencana saya di sini melihat, saya berpikir itu bisa memudahkan anak-anak ya, karena anak-anak itu kan eh, niatnya terhadap warna itu sangat kuat. Dengan mengingat warna, maka anak itu bisa juga mengingat huruf. Begitu juga dengan buah tadi, karena itu kan anak-anak akan buah. Begitu juga dengan nama huruf yang ada di buah tadi. Selain itu, Ibu mungkin kita bisa menerapkan pembelajaran dengan melalui pemutaran video atau musik, karena saya kan sempat musik Ibu atau Agung keluar dulu. jadi itu akan bisa membuat daya tarik semakin kuat untuk pelajar. Jadi komitmen apa yang bisa Bapak ambil dari rencana yang ada? Komitmen saya itu tentu saya harus bisa bekerja sama dengan semua pihak, baik itu dengan orang tua siswa, dengan guru, dengan atasan, kepala sekolah, termasuk juga dengan siswa. Selain itu, saya juga berkomitmen ke diri saya bahwa saya akan benar-benar membuat perangkat pembelajaran yang menarik tadi dan bagaimana kita beradaptasi dengan siswa dengan lebih baik. Saya kira itu komitmen saya. Oh, baiklah Bapak. Bapak butuh waktu berapa lama untuk merealisasikan rencana Bapak? Kalau waktu yang akan saya gunakan itu saya akan melihat ini situasi dengan anak-anak. Ketika anak-anak masih mengalami kesulitan dalam belajar, nah, maka saya akan terapkan metode itu dan mencari lagi metode yang baru. Tapi kalau sudah mulai lebih baik, maka kita juga akan menyesuaikan lagi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan anak-anak dan keadaan lingkungan di kelas kita itu. Oh, iya. Kapan Bapak akan melakukannya di kelas? Merealisasikannya di kelas? Ya, jadi saya bisa merealisasikannya itu setelah membuat ya setelah saya belajar lebih dalam ya perkiraan saya sekitar di pertemuan depan ya, jadi mungkin sekitar seminggu lagi baru bisa terrealisasi. Apa tindak lanjut dari rencana Bapak ini? Tindak lanjutnya tentu saya akan lebih mengembangkan diri lagi, Bu ya. Jadi saya tentu akan lebih banyak belajar lagi dari berbagai media, dari berbagai orang. Saya bisa ke mencari tahu melalui internet atau YouTube, atau juga bisa bertanya ke rekan-rekan guru yang lain karena kebetulan di sini juga banyak rekan guru yang senior. Nah, saya bisa tanyakan bagaimana nih cara mengatasi anak-anak yang susah mengenal huruf, susah mengingat. Dari
diskusi kita, percakapan coaching kita, apa yang Bapak rasakan? Saya rasakan tentu Ibu sangat senang ya, karena tadi saya mencoba untuk berpikir apa semua ini yang saya lakukan. Tapi setelah berkomunikasi dengan Ibu, ini pikiran saya jadi terbuka, rencana-rencana saya jadi ada untuk mengambil keputusan yang baik, saya kira untuk diterapkan di kelas. Saya kira komunikasi kita ini sangat bermanfaat, saya rasa Ibu. Oh, baiklah Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya. Oh, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ibu, terima kasih atas masukan dan sarannya Ibu.